Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita masuk ke minggu ke-16 ya. Ini harapan saya materi yang merupakan kesimpulan dari semua yang kita pelajari sebelumnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari penggunaan multimeter analog ya, dari hasil pengukuran tegangan dan arus yang sudah kita lakukan minggu-minggu kemarin, sehingga kita bisa memahami cara pengukuran tegangan dan arus baik menggunakan multimeter digital maupun multimeter analog ya. Jadi kalau minggu kemarin fokus kita itu langsung baca ya, sehingga menggunakan multimeter digital. Nah, kalau hari ini kita akan bahas tentang cara penggunaan multimeter analog ya, sehingga kita bisa memilih mana yang mau kita gunakan. Multimeter digital tinggal baca, atau multimeter analog yang mesti kita tahu cara mengoperasikannya ya. Tidak semua orang suka di multimeter digital, juga tidak semua orang suka multimeter analog ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kita mesti mengenal kedua multimeter tersebut ya. Jadi contohnya kalau multimeter analog itu tidak tergantung baterai ya, karena yang kita ukur itu yang mensuplai multimeter. Jadi jarum penggerak pada multimeter analog itu disuplai oleh tegangan yang kita ukur. Nah, itu salah satu kelebihan dari multimeter analog. Kita nggak bergantung pada baterai ya. Nggak ada baterai pun juga tidak apa-apa, karena suplai tegangan itu dari tegangan yang kita ukur. Nah, itu salah satu kelebihan dari atau kemudahan ya, kemudahan dari multimeter analog. Baik, ini sudah beberapa mahasiswa hadir, kita mulai aja ke materi utamanya. Baik, kita lanjutkan aja materinya. Nah, ini yang sudah kita eksperimenkan itu sebelah kiri ya. Jadi ada lampu, lalu kita beri suplai tegangan ya. Lampunya 6 watt, 6 volt 1 watt ya. Tegangan 6 volt. Nanti kita ukur tegangannya. Tegangannya terukur 6 volt. Ini kalau kita menggunakan multimeter digital tinggal baca. Tapi kalau bagaimana kita menggunakan multimeter analog? Nah, itu ya. Baik, kita coba menampilkan multimeter yang kita gunakan, yaitu multimeter analog. Coba ini saya tampilkan ukuran besar, jarum berhenti kemana pada saat dia mengukur 6 volt. Nah, ini ya. Jadi di multimeter analog itu ada batas ukur. Ini penting sekali. Ini batas ukur yang bisa kita pilih. Kalau sekitar 6 volt ya batas ukur yang kita pilih paling tidak 10 volt batas ukurnya. Jadi sedikit di atas tegangan yang kita ukur. Ya. Nah, dengan memilih batas ukur 10 volt, maka batas ukur itu akan menentukan angka yang kita baca. Jadi tadi kan kita pilih 10 volt. Berarti di batas ukur yang kita pilih untuk dibaca itu adalah yang ini, batas 10 volt. Nah, ini ya. Jadi yang lain tidak usah dibaca, yang dibaca hanya sepanjang 10 volt. Jadi mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Angka yang lain sudah nggak usah diperhatikan ya. Jadi sesuai dengan batas ukur yang kita pilih. Nah, kalau tegangan 6 volt berarti
eh, jarum akan berhenti di 6. Nah, kurang lebih nanti begini ya. Jadi jarum akan berhenti di posisi 6 di sepanjang angka 10 ya, pasti di sini. Kalau Anda baca angka yang lain jadi salah ya. Jadi misalkan ini di atas 30 berarti 30 volt juga salah, karena 30 volt itu untuk batas selain 10 ya. Ini kalau saya geser, kalau ini 50 volt, batas ukur 50 volt, maka tidak kita gunakan ya, karena yang kita pilih tadi 10 volt batas ukurnya. Maka yang kita baca adalah angka-angka di sepanjang batas ukur 10 volt. Nah ini ya. Nah ini multimeter analog saat menghasilkan pengukuran 6 volt dengan batas ukur 10 volt. Nah ini ya. Nah ini kalau misalkan kita pakai batas ukur yang terlalu besar ya, yang batas ukur terlalu besar, misalkan kita pakai batas ukur 50 misalkan ya. Nah 50. Nah, kalau 50 berarti kita fokus di angka 50 ya, 50, dan angka 6 ini ada di posisi setengah dari 10 lalu tambah 1 strip. Nah ini ya, jadi 6 volt itu posisi di strip ke-6. Jadi yang kita baca di batas ukur 50 ya, berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah kalau 6 volt berarti jarum akan berhenti di strip ke-6, karena antara 0 sampai 10 ini ada 10 strip ya. Dan nilai masing-masing strip 1 volt, maka jarum akan berhenti di strip ke-6. Nah tinggal kita milih batas ukur itu untuk membuat kita mudah membaca ya. Jadi kalau batas ukur 50 kita kesulitan dengan batas ukur 50 membuat kita kesulitan karena jarum berhenti di posisi strip ya, 6 strip ke-6 dari batas ukur 50. Nah, ini kan agak susah ya, agak repot. Nah, sehingga supaya mudah kita pilih batas ukur 10 ya. Kalau batas ukur 10 ya, kita akan lebih mudah karena jarum akan berhenti pada angka yang mudah dibaca, yaitu angka 6. Nah, ini kan jauh lebih mudah, kita juga tidak repot kan. Angkanya juga jelas antara 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bila 6 volt pasti berhenti di angka 6. Nah, itu maksud dari batas ukur itu. Sebenarnya memilih batas itu penting sekali untuk mempermudah kita membaca hasil ukur di meter. Baik, kita lanjutkan materinya. Tadi kita mengukur tegangan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ukur arus ya. Anda perhatikan posisi meter, posisinya seri ya dari lampu yang kita ukur. Ya, karena sesuai hukum Kirchhoff bila posisi arusnya sama ya. Nah, sehingga multimeter itu ada di posisi berderet dengan lampu ya. Tegangan 6 volt, lampunya 6 volt, besarnya 1 watt. Terukur ampere atau arusnya adalah 166,9 atau 167 miliampere. Nah, ini dalam pengukuran multimeter bagaimana gitu ya. Nah, ini coba kita tampilkan multimeternya.
tentunya batas ukur yang kita pilih adalah di sepanjang ini ya, DC miliampere ya. Jadi kita nanti masuk ke area sini ya. Bisa 2,5 miliampere, 25 miliampere atau 250 miliampere. Nah, karena yang terukur adalah 176 miliampere ya, maka kita pakai batas ukur 250 ya. Karena 176 itu kan di bawah 250 ya. Kalau kita pakai batas ukur 25, nah ini jarumnya akan bergerak maksimal karena 175 itu di atas 25 miliampere. Maka yang kita pilih batas ukurnya adalah yang di atas ampere yang kita ukur, yaitu 250. Nah, sehingga kita nanti fokus ke batas ukur 250 miliampere. Nah, nanti kita fokus ke ini 250 miliampere. Nah, angkanya kan 100 berapa tadi? 176 ya. 167 ya, 167. Nah, 167 berarti gini, kita batas ukurnya 250, berarti yang kita baca antara 0, 50, 100, 150, 200 ya, 250. Nah, posisi 167 ya, di sini kita bisa perkirakan kalau di tengah ya, di tengah ini berarti 150 di antara 150 dan 200 ini berarti selisih antara 200 dan 150 kan 50, separuhnya itu 25. Berarti kalau posisi di tengah ini adalah 175. Nah, ini kan karena 167 ya. Nah, baik kita mulai mengukur per stripnya antara 150 dan 200 itu 50, dan satu strip nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 150 sampai 200 itu 50 strip, dan ini dibagi 10 strip ya. Jadi kalau misalkan kita perbesar ya, coba. Nah, ini kalau kita perbesar ya, ini kan sepanjang 250 miliampere ya. Nah, antara 150 dan 200 itu ada 50 dengan jumlah stripnya 10 ya. Jadi kalau ini saya geser sebentar ya, ini 10 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti 50 miliampere itu nanti dibagi 10, nilainya adalah 5 miliampere ya. Jadi kalau kita mulai awal ngitungnya ya. Jadi kalau di posisi 150 ini adalah 150 miliampere, 155 miliampere, dua strip berikutnya 160 miliampere, satu strip berikutnya adalah 165 miliampere. Nah, karena ini 167 ya, maka kurang lebih separuh dari strip ke 1, 2, 3, separuh dari strip keempat lah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi setiap strip itu 5, jadi 2 strip itu 10, lalu tambah lagi 5 berarti 15, tambah separuhnya lagi sekitar 17 sekian lah. Nah, 17 itu ditambah 150 adalah 167. Nah, nanti jarum itu akan berhenti di posisi ini ya, 150 tambah 3 strip setengah untuk hasil ukur multimeter analog 167. Nah, ini ya. Kita mungkin tidak perlu terlalu detail, tapi kita tahu kira-kira ya, kira-kira berhentinya di sana. Itu ya, sehingga kita bisa menggunakan multimeter analog ini dengan mudah ya.
Jadi perkiraan berhentinya jarum itu sudah kita perkirakan nanti berhenti di posisi mana gitu ya. Baik, kita lanjutkan materi pengukuran yang lain. Kita sudah mengukur tegangan, kita sudah mengukur arus ya. Nah, sekarang kita coba mengukur tegangan yang tinggi. Di sini ada multimeter saat kita mengukur rangkaian adaptor ya. Di sebelah kiri ini terukur 216. Ini untuk mengukur tegangan PLN ya, tegangan AC PLN. Bagaimana menggunakan multimeter untuk tegangan yang 216 ya, ini terukur 216 volt AC ya, ini yang akan kita bahas. Coba ini saya tampilkan meternya. Untuk tegangan AC kita jangan lupa merubah batas ukur ya. Nah, AC itu ada di posisi ini ya. Di sini ada tertera ACV, berarti AC volt. Nah, ini berarti batas ukur kita geser ke sini. Nah, ini ya. Nah, karena tegangan AC itu adalah 220, maka yang kita pilih adalah ini 250 volt AC. Jangan sampai salah, karena kalau salah nanti jarumnya akan bergerak tidak kita kendalikan ya, karena jarum akan menuju ke tegangan dengan batas ukur yang melebihi batas ya, ini bisa merusak. Jarumnya akan membentur batas. Nah, ini posisi AC, yang penting Anda posisikan ACV ya. Dan indikatornya ini berwarna merah, ini menunjukkan bahwa tegangan tinggi atau tegangan PLN ya. Nah, sekarang kita coba nah, kalau tegangan 250, nah ini yang kita baca di sepanjang 250, coba ini saya perbesar. Ya, ini sepanjang 250 berarti ya. 250 ini kalau saya perbesar lagi coba. Nah, ini agak besar. Nah, kalau batasnya 250 volt AC, maka nilai yang kita baca adalah mulai dari 0, 50, 100, 150, 200, 250. Nah, mungkin Anda bertanya, loh Pak, tadi kan sudah digunakan untuk mengukur arus. Ya, kita nggak perlu khawatir karena posisi kita sudah menuju ke AC volt ya. Jadi makanya batas ukur ini penting sekali saat kita melakukan pengukuran ya, sehingga kita tidak perlu khawatir ya. Asal posisinya sudah benar di ACV, maka kita bisa gunakan untuk mengukur tegangan PLN. Nah, kalau tadi terukur 216 ya, maka kita bisa memperkirakan jarum itu pertama di 200, lalu karena 200 sampai 250 itu ada 10 strip juga, maka nilai satu stripnya adalah 5 volt ya. Jadi selisih 200 sampai 250 itu kan 50 volt. Nah, ini dibagi stripnya jumlahnya 10 strip, maka satu stripnya nilainya 5 volt. Nah, kalau terukur 216 berarti kita dari 200 tambah satu strip, ini 205, tambah strip yang kedua ini 210 ya. Terus ditambah satu strip lagi, nah ini kurang lebih 216.
Nah, bila kondisi sudah memenuhi seperti ini, maka kita sudah anggap itu sudah pengukuran yang benar sekitar 216. Ya, jadi 200 lebih 3 strip lah gitu. Nah, itu sudah benar ya. Tapi yang penting adalah batas ukur yang Anda pilih sudah benar ya. Kalau batas ukurnya kita salah pilih, kan di situ ada tegangan DC, tegangan AC ya. Kita salah pilih lah, itu yang beresiko. Jadi asal kita tidak salah memilih batas ukur, jangan khawatir ya. Soalnya alat itu sudah didesain sedemikian hingga tidak terjadi kesalahan. Kalaupun terjadi kesalahan ukur, kitalah yang salah memilih batas ukurnya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Ya, ini tegangan AC sudah kita pelajari. Ya, kata kuncinya ini, batas ukurnya ini harus di posisi AC ya, ACV. Ya. Untuk tegangan DC kita sudah bahas ya. Tegangan DC itu batas ukurnya di posisi DCV ya. Tinggal Anda pilih batas ukur yang mana. Untuk tegangan yang di bawah 10 ya batas ukurnya 10 volt saja ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kita lanjutkan aja. Nah, ini juga sama ya. Kita bisa mengukur tegangan AC ya di sini. Di sini tegangan AC. Tapi yang kita ukur di sini malah tegangan DC di sini ya. Yaitu 300 volt ya. Untuk AC kita sudah pelajari barusan. Nah, sekarang coba kita gunakan alat ukur multimeter ini untuk mengukur DC secara 300 volt. Nah, coba kita tampilkan meternya. Ini batas ukurnya. Jangan lupa karena ini masih AC kita rubah ke DC ya, kita rubah ke DC. Nah, karena DC 300 volt maka kita jangan salah pilih ya. Jadi kalau 300 ya paling tidak batasnya 1000 DC volt ya. Jadi 1000 itu di bawahnya 300. Kalau kita pilih batas ukur di bawahnya misalkan 250, lah ini jangan, karena 300 itu di atasnya 250. Jadi kita pilih batas ukur yang di atas tegangan yang kita ukur. Karena yang kita ukur 300 ya berarti yang kita pilih batas ukurnya adalah 1000 volt ya, 1000 DCV yang ini ya, 1000. Nah, nanti kalau kita mengukur bagaimana ya, karena di sini angka 1000 kan tidak ada. Nah, caranya begini, ini kita fokus ke angka 10 ya, angka 10. Jadi sepanjang 10 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tapi agar batas ukur sama-sama 1000 dan ini dan ini 10 ya, maka hasil ukur kita kalikan 100 ya. Jadi batas ukur 1000, kita pilih angka 10 tapi hasil ukur dikalikan 100. Jadi kalau misalkan 300 volt pasti dia menunjuk di tengah-tengah antara 2 dan 4. Ini adalah 3 volt. Tapi jangan lupa hasil ukur dikalikan 100. Karena batas ukur 1000 dan kita fokus ke angka 10, agar sama-sama batas ukurnya 1000 maka batas ukur dikalikan 100 agar sama-sama 1000. Maka konsekuensinya hasil ukur ya juga dikalikan 100. Nah, karena 300 volt dia pasti berhenti di
antara 2 dan 4 yaitu 3, dan jangan lupa ini dikalikan 100 karena batas ukurnya 1000 dan yang kita baca adalah batas ukur 10, maka hasil ukur dikalikan 100 agar sama-sama batas ukurnya yaitu 1000. Nah, itu cara menggunakan instrumen alat ukur multimeter analog seperti itu ya. Jadi kita yang menyesuaikan ya. Lupa kalau misalkan kita menggunakan batas ukur yang lain, apakah boleh gitu ya. Nah ini kita mesti tahu dulu batas ukur yang kita pilih berapa ya, sehingga kita tidak boleh sembarang hasil angkanya kan banyak ya, sembarang angka dibaca tidak boleh karena nanti hasil ukurnya salah. Ya bisa aja Mbak, bisa aja Anda baca, tapi jangan lupa nanti hasil ukurnya jadi salah. Tapi kalau caranya benar, pasti hasil ukurnya benar. Nah, gitu itu menariknya bila kita menggunakan multimeter analog ya. Nah sekarang kalau misalkan kita sudah kita sudah terlanjur pilih 1000 kan tadi ya. Nah sekarang kalau misalnya kita baca yang lain gimana Pak? Boleh, asal kita tahu caranya. Caranya gini misalkan ya, oke Pak, saya nggak pakai batas ukur 10 yang kita baca antara 10 dan 20 ya boleh ya. Jadi gini, batas ukurnya yang kita pilih tadi berapa? Ini kan 1000 ya. 1000 berarti yang kita batas ukur yang kita pilih 1000, maka kalau kita baca di sepanjang 50 juga bisa, tapi jangan lupa batas ukurnya harus sama-sama 1000. Jadi 50 agar sama-sama 1000 maka dikalikan 200 ya, 20 ya, 50 kali 2 itu 100 kali 10 1000 ya, dikalikan 20 ya. Kalau misalkan Anda ingin baca batas ukur yang lain juga boleh, tapi jangan lupa cara bacanya adalah hasil ukurnya harus sama-sama 1000. Jadi misalkan ya, Anda baca di sepanjang 50. Jadi yang Anda baca adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50. Apakah bisa? Bisa. Tapi jangan lupa hasil batas ukurnya harus sama-sama 1000. Nah, agar 50 itu jadi 1000 maka dikalikan 20 kan. Ya, jadi 50 kali 20 kan 1000. Oke, sekarang kita baca di sini. Jarumnya akan berhenti, saya tidak merubah jarum karena posisinya tetap, yaitu antara 10 dan 20, yaitu 15 ya. Antara 10 20 kan 15. Nah, karena hasil ukurnya dikalikan 20, maka 15 Anda kalikan 20. Nah, 15 dikalikan 20 300, sama saja kan. Jadi asal kita tahu caranya, batas ukurnya berapa, kita sesuaikan batas ukur yang dibaca dan hasil batas ukurnya harus sama ya, yaitu sama-sama 1000, maka sepanjang angka yang Anda baca itu akan menghasilkan hasil ukur yang sama, yaitu 300. Baik Anda baca sepanjang batas ukur 50 yaitu 15 dan dikalikan 20 300 ya, atau Anda menggunakan batas ukur 10 ya, berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10 akan berhenti di antara 2 dan 4 yaitu 3. Tapi jangan lupa karena ini batas ukurnya 10 yang kita baca, maka hasil ukur dikalikan 100, yaitu 3 kali 100 300, sama saja ya. Dan ini adalah salah satu cara menggunakan multimeter analog ya, sangat menarik sekali. Dan uniknya adalah kita nggak butuh baterai karena tegangan yang kita ukur akan menggerakkan jarum itu sendiri, sehingga kita nggak khawatir kehabisan baterai ya, karena kita nggak pakai baterai. Dan baterai pada multimeter analog hanya untuk mengukur hambatan, karena hambatan itu kan tidak ada tegangannya, maka kita butuh baterai. Tapi kalau kita ukur tegangan arus itu tidak mengandalkan baterai, karena tegangan dan arus yang diukur akan menggerakkan jarum
multimeter itu sendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ini minggu ke-16, jadi minggu depan kita minggu tenang, lalu berikutnya adalah kita UAS, ya, ujian akhir semester. Dan semoga apa yang saya sampaikan sepanjang semester ini, ya, baik video maupun materi, dan ini saya sisipi secara streaming, semoga bermanfaat, ya. Sekian, jaga kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.